Beli cincin sampai 2 juta. Emang bisa apa sih? Hai, gua Rian dan hari ini gua mau review cincin pintar. Jadi nama cincin ini tuh adalah Future Ring dari merek yang namanya High Future. Oke, gua akan bahas dari segi konsepnya dulu. Sebenarnya cincin ini tuh bukan cincin biasa. Jadi cincin ini tuh bisa buat ngedeteksi kesehatan. Sama kayak smartwatch sebenarnya, cuman memang fiturnya nggak selengkap smartwatch. Kalau dari segi looks, gua lihat memang cukup premium, kelihatan mahal. Bahan yang mereka pakai tuh pakai nano keramik yang udah pasti anti lecet. Terbukti karena selama gua pakai beberapa minggu ini, gue gak tahu ya, kayak belum nyampe sebulan sih. Dan ini masih sangat-sangat amat mulus. Yang notabene kalau gue pakai barangnya baru sehari harusnya lecet. Ya walaupun memang banyak teman-teman gue yang bilang lu kayak dukun. Gue udah cek beberapa cincin pintar lainnya, dan waktu gue cek ada fitur yang menurut gue menarik nih, yaitu adalah Smart Touch. Jadi konsepnya adalah kita bisa kontrol handphone kita menggunakan si cincin ini dengan cara kita antara kita tap atau kita slide si cincinnya. Tapi kita slide-nya itu di tempat ini nih yang ada garis merahnya itu. Nah, harus tepat di situ. Memang nggak bisa semuanya kita kontrol, ya tinggal tergantung yang mana aja yang mau kita aktifin. Misal kita pengen yang musik ini, kita bisa buat next or previous lagu, tinggal kita slide aja. Atau kalau mau pause atau play, itu tinggal di hold aja nih. Bisa kan? Nah buat take foto ini juga bisa. Kalau ini sih normal ya, sebenarnya banyak banget sih yang alat-alat yang bisa buat biar bisa foto jarak jauh sih poinnya. Jadi kalian tinggal hold aja di sensor yang tadi ini. Nah dia akan ke foto, atau kalian kalau mau video juga bisa. Tapi yang aneh nih, ada beberapa kontrol yang gue coba tuh kagak bisa. Nah yang ini nih, short video. Secara logika berarti kan oke, ini berarti waktu gue nonton Instagram atau nonton TikTok, ini gue bisa nge-slide sendiri dong, ya kan? Tapi waktu gue coba nggak bisa. Di semua platform, YouTube, TikTok, apalagi satu lagi, Instagram, nah nggak bisa juga. Selanjutnya yang reading ini, ya kan? Ya ekspektasi gue juga sama dong. Waktu gue nge-slide, berarti kan layarnya bukan layar sih. Ya bakal halamannya bakal keganti gitu kan. Dan gue coba kok nggak bisa ya. Ini sih gue pakai Apple Book ya, yang ada di aplikasi bawaan si Apple. Ya gue nggak tahu ya, mungkin harus pakai aplikasi tertentu atau gimana. Oh ya, jadi kalau misalnya di settingannya kalian ada logo ini nih, berarti itu ada lagi hal yang bisa kita atur. Kayak misalnya nih di short video ini kita bisa atur sliding effect-nya mau cepet atau lambat, ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi sejujurnya gue matiin fitur ini. Kenapa bang? Karena in real life waktu lu pakai benar-benar gitu ya, sering banget kepencet cuy. Beberapa kali gue coba pakai ini gitu ya, nyalain musik, tiba-tiba lagu gue nyala. Kan bingung ya, ini lagu siapa? Nah pertanyaan gue, apakah fitur ini hanya gimmick? Oke, untuk aplikasi yang dari tadi itu gue pakai, itu namanya adalah iZoring. Sebenarnya buat konekinnya sih buat gue nggak ada masalah, gampang banget. Kegunaan dari aplikasi ini ya sama kayak aplikasi di smartwatch lain. Jadi kita bisa ngelihat data itu tuh jauh lebih detail. Yang pertama kita bisa monitoring heart rate di sini. Terus ada SpO2 sama ada temperatur. Nah temperatur ini yang menurut gue juga jarang ya. Even kalau misalnya di smartwatch pun jarang ya menurut gue ada pilihan temperatur. Karena untuk monitoringnya ini 24 jam. Di sini kita bisa atur untuk heart rate tertingginya berapa, atau misalnya heart rate terendah, rata-rata juga bisa dicek. Gak cuma buat heart rate doang, tapi SpO2 sama temperatur juga bisa. Yang mungkin gue cukup salut itu dari sleep trackernya mereka. Karena dari segi datanya gue lihat ini cukup detail. Bahkan gue bandingkan juga dengan beberapa smartwatch, sama ada smart band juga yang gue coba. Dan gue bisa bilang ini sangat detail sih. Dari kita bisa tahu deep sleep, light sleep, REM, awake, dan bahkan di sini kita juga dikasih poin, dikasih keterangan progresnya dari hari ke hari, dan di bagian bawahnya ada kondisi heart rate kita. Seperti yang tadi gue mention, ini tuh buat olahraga juga bisa. Jadi buat ngitung berapa step kalian jalan, terus juga berapa jumlah kalori yang terbakar. Tapi memang untuk mode olahraganya itu kagak banyak cuy. Kalau biasa di smartphone bisa 100 mode gitu, ini cuma 3 saja. Cuma jalan, lari, atau naik sepeda. Tapi memang kan yang menjadi pertanyaan, seberapa akurat dan seberapa beda nih kalau misalnya gue pakai smartwatch atau pakai smartband. Oleh karena itu gue coba bandingkan. Jadi kemarin gue tidur tuh pakai cincin, pakai smartband, pakai smartwatch, lengkap dah pokoknya. Dan hasilnya kalau di data kemarin ya, data beberapa hari lalu, untuk featuring ini nih, kayak misal sleep tracking ya,
itu total 5 jam 24 menit. Nah, untuk Xiaomi Band 8 Active itu 5 jam 36 menit. Jadi itu bedanya cuma beberapa menit doang. Huawei Watch Fit itu sekitar 5 jam 27 menit. Jadi perbedaannya menurut gua sangat tipis ya, nggak signifikan. Deep sleep juga perbedaannya hanya beberapa menit doang, nggak terlalu, beberapa belas menit lah. Jadi masih tipis. Light sleep juga masih sama. Tapi memang yang beda itu di RAM-nya, REM-nya. Featuring sama Smart Band Go itu cuma beda sekitar setengah jam 40 menit gitulah. Tapi untuk Huawei Watch Fit itu 15 menit. Nah, ini antara dia yang bener apa dia ngaco? Oke, selain tidur, gue coba juga nih buat ngetes heart rate. Kita measure sama-sama di sini. Untuk SPO2 juga ini kita coba, bedanya maksimal juga sekitar 3%-an. Buat baterainya gimana bang? Baterainya ini cuman kuat 7 hari ya. Jadi memang rada aneh, kita pakai cincin tapi dicas. Kayak, gue mau cas cincin gue dulu ya gitu. Aneh kan? Kalau misalnya baterainya habis ya ini tinggal dicas saja. Chargerannya kita dapat, dia bentukannya magnet gitu. Jadi kita tinggal taruh dan dia akan langsung nempel. Nah, gue pengen bahas kekurangannya. Ini menurut gue kekurangan cukup krusial sih. Gue menemukan kekurangan itu di aplikasi. Jadi, gue itu kan pakai cincin ini beberapa kali gitu ya. Tapi entah kenapa datanya itu tidak tersimpan. Data di hari-hari sebelumnya itu nggak kesimpan. Padahal gue udah pakai, ya udah masuk account, pasti udah masuk account. Kalau misalnya di aplikasi Smart Band biasa kan itu udah pasti ke-connect dan udah pasti ke-save gitu. Minimal 1 bulan itu udah pasti ada lah datanya. Sedangkan ini tuh nggak ada sama sekali. Bahkan ya kalau misalnya lusa kemarin gue pakai, besokannya gue nggak pakai, datanya udah hilang. Kalau ini memang bug dari softwarenya, menurut gua harus cepet-cepet di-update sih. Ini kacau cuy. Kalau misalnya ditanya, bang, worth it nggak beli cincin 1,9 juta? Kalau mau klisenya sih, ya tergantung kebutuhan Anda. Tapi gua bisa jawab, kalau gua pribadi sih, saya tidak akan beli ini. Gitu ya, kenapa? Karena menurut gua kemahalan. Terus ya gua pribadi sih prefer beli smartwatch. Walaupun memang mungkin kalau tidur pakai smartwatch lebih nggak nyaman ya. Tapi secara fitur jauh lebih lengkap dan ya lebih keren aja gitu pakai smartwatch biar nggak dikatain dukun. Dan mungkin gue juga belum terlalu banget mementingkan kesehatan harus yang gimana banget gitu ya. Gue nggak terlalu juga sih. Jadi bahkan pakai smartwatch pun jarang juga gue pakai buat tidur. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian nih yang nggak nyaman pakai smartwatch tapi butuh mode-mode yang tadi tuh untuk heart rate, SpO2 atau temperatur kalian dicek 24 jam. Gue rasa ini worth it untuk dibeli karena dibeli bukan untuk fashion kan, tapi untuk function. Ya dengan catatan softwarenya diupdate dulu. Kalau kalian punya argumen yang berbeda dari gue, kalian mau kritik video ini, boleh silakan tulis di kolom komen. Saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.